Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saat ini kita akan mempelajari mengenai termokimia. Kalau termokimia yang ada di pikiran kita tuh apa? Apa coba? Entalpi ya, panas reaksi. Salah satu ciri dari suatu reaksi kimia bereaksi ada perubahan warna, ada perubahan bentuk, kemudian ada perubahan panas atau energi change. Oke, selanjutnya panas reaksi atau termokimia itu ada dua jenis, yaitu ada endotermik dan eksotermik. Endotermik ini kalau ini ada lingkungan, ini ada sistem. Sistem ini yang sedang bereaksi ya. Sistem ini pada saat bereaksi dia menyerap panas sekitar, dimana jadi Q sistem atau lingkungan sekitar lebih besar pada nol. Dengan arti lain, si sistem ini menyerap panasnya si lingkungan, itu namanya endotermik. Kenapa disebut endotermik? Karena dengan sistem menyerap lingkungan, panas dari lingkungan, maka suhu atau panas dari lingkungan akan berkurang dan suhu juga akan lebih dingin kalau kita rasakan. Contohnya itu si es. Selanjutnya, reaksi yang kita tahu adalah atau reaksi panas ya. Panas reaksi jenis satunya adalah eksotermik, dimana pada saat si sistem ini bereaksi, dia melepaskan panas ke lingkungan seperti tanda panah ini, maka disebut dengan eksotermik. Contohnya tuh proses nih, di panci nih sistem nih, udara sekitar dan lingkungan. Lihat ya, panci ini mengeluarkan panas dalam bentuk uap. Nah, ini namanya peristiwa eksotermik. Nah, entalpi itu sendiri adalah jumlah total bentuk energi dalam suatu sistem, baik energi yang disimpan maupun energi yang digunakan untuk bekerja. Maksudnya apa? Kamu sedang melakukan kerja atau menulis, membaca itu adalah memerlukan energi. Itu energi yang digunakan untuk membaca dan menulis. Sedangkan di dalam dirimu kamu juga punya energi yang disimpan untuk berpikir ke depan atau untuk melakukan kegiatan aktivitas selanjutnya. Itu maksudnya energi dalam termodinamika, itu ditulis atau disimbolkan dengan U biasanya ya, energi dalam. Dan perlu diingat, ini adalah yang dilakukan dalam tekanan tetap. Kalau tekanan berbeda, energi yang dikeluarkan juga akan berbeda. Kemudian beda entalpi, yaitu besarnya nilai perubahan entalpi pada kondisi awal dengan nilai entalpi pada kondisi akhir. Perubahan nilai terjadi karena adanya perubahan aliran panas pada tekanan konstan, bisa disebut juga sebagai panas yang terkandung atau heat content. Jadi perubahan entalpi ini sangat erat kaitannya dengan perubahan aliran panas. Contoh beda entalpi pada reaksi di tekanan konstan. Ini pasti diperhatikan ya, tekanan konstan itu delta H atau beda entalpi sama entalpi produk dikurang entalpi reaktan. Oke, sini clear ya. Lanjut. Nah, ini kalau yang tadi kita bilang endotermik dan eksotermik dalam suatu grafik. Cara bacanya gimana? Ini adalah X adalah reaction path atau laju reaksi ya. Jalannya reaksi, kemudian entalpi itu tadi kumpulan total energi yang dikerjakan maupun energi yang di dalam. Ini ada reaktan di atas. Artinya apa? Si reaktan ini punya entalpi atau energi tinggi. Seiring dengan berjalannya waktu, dia melepas panas. Nih, ini ada Q yang keluar nih. Endingnya dengan Q-nya keluar, maka entalpi atau energi di dalam reaktan itu sendiri berkurang. Sehingga pada saat dia menjadi produk, entalpinya lebih rendah. Karena di sini ada Q ya, atau panas yang keluar. Panasnya dikeluarin, entalpinya jadi turun, sehingga produk entalpinya lebih rendah. Pada saat panas dikeluarin ke lingkungan, dia bersifat apa? Eksotermik. Seperti itu. Kemudian
endotermik. Gimana ceritanya? Sama ya, cuma bedanya pada saat dia menjadi reaktan, dia memiliki nilai entalpi yang rendah. Terus selama berlangsungnya reaksi, dalam saat bereaksi dia menerima panas, sehingga menyebabkan entalpinya naik, sehingga nilai produk memiliki entalpi yang besar. Pada saat dia menerima panas dari lingkungan menjadi dingin, itulah yang disebut dengan endotermik. Oke. Nah, rumus panas juga. Panas yang dikeluarkan selama reaksi itu ini, massa kapasitas panas kali perubahan suhu. Massa kita tahu massa ya, massa larutan, kapasitas kalor larutan, dan delta T perubahan suhu yang diamati selama bereaksi di larutan tersebut kalau reaksinya dalam larutan. Dari sini perubahan entalpi standar, delta H standar, dapat diperoleh dari pembagian panas dengan jumlah zat yang terlibat, mol. Nah, ini rumus kedua dari entalpi. Rumus pertama tadi ingat apa? Delta H sama dengan H apa? Produk dikurang H reaktan. Ini kita punya dua rumus, satu delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan, yang kedua berdasarkan panas Q, panas yang terlibat baik dikeluarkan maupun diserap per mol yang terlibat juga di dalam reaksi tersebut. Nah, jenis-jenis entalpi yang kita tahu tuh ada entalpi pembentukan, dekomposisi, combustion, dan neutralization. Maksudnya formation, decomposition, combustion, neutralization itu apa? Jadi ini berhubungan dengan reaksi ya. Kita sebelumnya udah belajar jenis-jenis reaksi, ada reaksi penetralan, pembakaran, pembentukan, dan penguraian. Di tiap reaksi tersebut juga melibatkan panas. Panas tersebut dalam kimia kita definisikan atau kita hitung dalam bentuk entalpi. Formation adalah pembentukan standar, ya, yang menyatakan jumlah kalor yang diperlukan atau dibebaskan. Jadi dalam dia membentuk suatu reaksi, dia membutuhkan atau membebaskan kalor dalam proses pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang stabil pada keadaan standar. Keadaan standar itu adalah 1 atm 25 derajat Celcius. Nah, ilmuwan tuh sudah menghitung itu semua ya. Standar entalpi itu pada kondisi standar ini 1 atm 25 derajat Celcius. Untuk aqueous ion ya, larutannya pada kondisi 1 molar. Contohnya, jadi standar entalpi pembentukannya si AgBr udah ketahuan sekian, AgCl sekian, gini ya, banyak lah. Ini gunanya apa? Gunanya untuk perhitungan kalian ke depan. Kayak gini, kalian punya kalsium nitrogen cyanat bereaksi dengan air untuk membentuk kalsium karbonat dan amoniak gas. Evolve, tahu nggak evolve itu apa? Evolve itu menghasilkan ya, evolusi menghasilkan. Kalau involve terlibat, berarti dia membutuhkan. Kata-kata tuh harus diperhatikan ya. Evolve itu dia menghasilkan panas sebesar 261,75 kJ. Kemudian hitung panas pembentukan dari kalsium nitrogen cyanide. Caranya gampang, tadi pakai delta H produk dikurang delta H reaktan.
CaCO3, NH3 itu ini adalah produk yang saya tulis P. Ini adalah, kita lihat ini apa, reaktan, saya tulis R. Jadi ini adalah H produk dikurang H reaktan. Oke, tahu nilai ini dari mana? Dari tabel sebelahnya. Tabel sebelahnya yang kita tahu ya. Jadi kalau kalian kerja soal menghitung berdasarkan entalpi pembentukannya, kalian akan dikasih nilai berapa nilai pembentukan CaCO3. Dan jangan lupa, ini juga harus dikalikan dengan koefisiennya. Nah, jangan sampai ya kalian lupa, ini harus ada koefisiennya. Akhirnya ada 3, ini ada 3 ya. Nanti nilainya ini bisa kalian kalikan dengan koefisiennya. Tinggal masukin perhitungan, masuk dapat nilai entalpi pembentukan. Gampang ya? Jangan sampai nggak bisa lah ini. Sama kayak dekomposisi, yaitu panas yang terlibat. Entalpi di sini tuh menyatakan jumlah kalor yang terlibat ya, baik diperlukan maupun dibebaskan untuk menguraikan 1 mol senyawa pada kondisi standar. Nah, ada hukum Laplace di sini. Kalor yang dibebaskan pada pembentukan sama dengan kalor yang diperlukan pada penguraian senyawa. Jadi entalpi penguraian merupakan kebalikan dari entalpi pembentukan. Kalau misalnya pembentukan air entalpinya minus 200 kJ, maka komposisinya atau entalpi penguraiannya plus 200, cuma beda tanda. Berdasarkan apa, hukum Laplace itu kebalikannya. Jumlah kalornya sama, cuma tandanya aja yang berlawanan. Contoh nih tutorialnya lagi, jika komposisi kalsium karbonat untuk solid menjadi kalsium oksida dan oksigen. Solid jadi apa nih, solid gas. Panas pembentukannya kita tahu dia minus, ini pada saat dia berbentuk, ini CaO pada saat terbentuk sebesar sekian. Nah, delta H produk dengan delta H reaktan. Produknya kita tahu CaO dan O2, berarti ini punya CaO, ini punya CO2. Ini itu apa? Produk H produk kurang ini apa? H reaktan. Ini punya sih CaCO. Hasilnya sekian. Easy ya. Kalau combustion, jumlah kalor 1 mol standar pembakaran, jumlah kalor yang terlibat baik diperlukan maupun dibebaskan untuk pembakaran 1 mol senyawa dalam kondisi standar. Biasanya karena pembakaran itu melepaskan atau membebaskan kalor, nilainya selalu negatif atau eksoterm. Nih perhitungannya, asetilen gas dibakar oksigen menghasilkan CO2 dan air. Ya bisa ya mengutarakannya ya, tinggal kalikan aja dengan koefisiennya. Ingat, ini produk H produk, ingat koefisiennya ya, dikurang dengan apa, H reaktan. Kenapa kagak ada oksigen? Karena dia senyawa tunggal yang juga habis bereaksi, yang digunakan untuk membakar ya. Jadi setelah kita masukkan dengan mengingat
koefisiennya kita dapatkan hasil jadi combustion sekian. Untuk neutralizer berbeda dengan 3 reaksi sebelumnya. Kalau di neutralizer ini lebih ke arah pembentukan 1 mol air. Maksudnya apa? Pada saat asam dan basah bercampur, dia akan menghasilkan yang namanya garam dan air. Nah, jadi perubahan entalpi saat asam dan basah mengalami reaksi yang membentuk air dan garam, entalpi di penetralan ini didefinisikan sebagai energi yang dikeluarkan selama pembentukan 1 mol air. Ingat ya, jadi seandainya kita menggunakan H atau beda entalpi menggunakan rumus Q per N, N-nya ini adalah mol air. Ini perhatikan ya, karena banyak yang suka nggak teliti. Kemudian saat reaksi dilakukan dalam kondisi standar dengan suhu 251 atm dan selama reaksi itu terbentuk 1 mol air, reaksi itu disebut atau dinamakan entalpi neutralisasi. Nah, contohnya apa? Kita menetralkan 25 cm3 dari 1 mol per apa nih? Per liter ya, desimeter pengganti atau liter hidroklorik asid. Apa tuh hidroklorik asid? Klor. Ditaruh di gelas, suhu awalnya sekian. Kemudian kita tambahkan juga dengan volume yang sama 1 mol per liter sodium hidroksida. Sodium hidroksida itu apa? Sodium itu Na, hidroksida, hidrogen AOH. Jadi dicampur nih berdua. Pada saat dia bercampur ada kenaikan suhu jadi 29. Kalau naik itu berarti ada panas yang dilepas. Terus diketahui asumsi kapasitasnya heat trappingnya sekian. Nah, densitasnya sekian. Ingat densitas larutan. Hitunglah entalpi delta H pada saat 1 mol terbentuk dengan 3 ketelitian angka di belakang koma. Jadi tadi ya rumusnya ini adalah delta H. Kita pakai rumus delta H Q per N. Kita nyari nilai Q di sini. Q di sini rumusnya apa? Massa kali kapasitas panas kali delta T per mol. Ini molnya siapa? Ayo, molnya siapa? Molnya siapa guys? Air. Atau dalam bahasa Inggrisnya water. Bukan udara ya, water. Kita udah punya molnya air belum? Belum. Kita udah punya CP belum? Udah. Kita udah punya delta T belum? Udah. Yang penting kita belum massa dan mol. Cara cari massa dan mol ya dicari. Ini ada mol asam. Massa kan satuannya centimeter kubik ya. Satuannya sentimeter kubik kali dengan densitasnya ya. Mol per liter. Ini kenapa dibagi 1000? Gunanya untuk jadi centimeter jadi desimeter pangkat 3. Jadilah dapat kalau desimeter pangkat 3 kan sama dengan liter, jadi liter sama liter dapat mol. Ini mol ya, dapat 0,025 mol
kali, yang basahnya juga sama 25 kali 1 per 1000. Tahu ya dari mana? 25 punyanya sih, volumenya sih basah, kali 1 kali dia mol ya, mol per liternya sih basah, per 1000 untuk konversi, jadi dapat 0,025 mol. Nah, neither reactant is in excess, artinya semuanya habis bereaksi. Terus kamu tulis rumus kimianya. 1 mol air is produced from each water, NaOH dan HCl. 1 koefisien ini 1 semua ya. Jadi karena koefisiennya 1, moles NaCl juga kita tahu ya 1. Kenapa? Coba itu pakai MPS, pasti bisa ya. Airnya yang terbentuk 0,025 mol. Nah, volume si larutan ini 50 dapat dari mana? Dapat dari sini dan ini ya, di asam basa pasti campurin di 50. Dengan diketahui densitas larutannya sekian, kita bisa mendapatkan massa. Gimana cara dapat massa ini? 50 dari 50 ini dapat dari 50 cm pangkat 3 cm kubik kali densitasnya 1 gram per cm kubik, dapatlah 50 itu ya. Setelah itu kita hitung delta T. Delta T gampang ya, yang akhir dikurang yang awal. M nya kita dapat, C nya kita dapat, delta nya kita dapat nilai hasil. Perhatikan satuan ya. Di sini kenapa Bu kok Kelvin, di sini C? Coba kamu hitung. Ini kamu rubah ini semua ke Kelvin, pasti hasilnya sama. Hasilnya pasti akan jadi 6,6 Kelvin. Makanya di situ terus 6,6. Saya mau kalian ngitung, di sini ada satuannya ya. Nah, N, kita tahu nggak N? Tahu ya, N si air berapa? 0,025 dari sini. Sehingga energi per mol yang terganti ya. Perubahan energi per mol air yang terbentuk adalah Q per N. 55.176 joule per mol. Karena ini kita hitung min delta H. Sini diingat ya, di sini ada rumus minus ya. Jadi 55,2 kJ per mol. Itu cara menghitung pH. Cara menghitung panas entalpi penetralan Q per N. Dari Q per N ini kalian jabarin, terus kalian perhatikan mana aja variabel yang udah didapat. Kalau belum didapat, tinggal dihitung aja ya berdasarkan data-data yang diketahui di soal. Dari situ kita dapat massa, kita dapat mol air, kita dapat tahu densitas, jadinya kita bisa dapat Q dan N, di mana Q sama dengan MC delta T. Massanya tahu, densitas tahu, delta T-nya tahu, tinggal dibagi sama mol yang sudah kita cari berdasarkan stoikiometri. Oke, dapat deh. Nggak susah ya, semua bisa lah.